Apa jadinya jika sebuah mobil menabrak tembok dengan kecepatan tinggi dan api yang muncul tidak bisa dipadamkan dengan air biasa? Kasus kecelakaan Porsche di Medan baru-baru ini membuka mata kita tentang betapa mengerikannya dampak benturan kecepatan tinggi. Namun, ada satu pertanyaan besar yang menghantui dunia otomotif. Bagaimana jika itu adalah mobil listrik? Hari ini di Autotuned, kita akan membedah sains mengerikan di balik thermal runaway. Mengapa baterai EV bisa menjadi mimpi buruk bagi pemadam kebakaran? Simak penjelasannya. Mari kita mulai dengan konteks kejadian yang memicu diskusi ini. Insiden Porsche di Medan yang menghantam gedung Dispora bukan sekedar kecelakaan lalu lintas biasa. Ini adalah demonstrasi nyata dari energi kinetik yang destruktif. Dalam dunia engineering, benturan sekeras itu pada sasis mobil memiliki konsekuensi fatal, terlepas dari apakah itu mesin pembakaran internal, ICE, atau kendaraan listrik, EV. Namun, skenario berubah drastis jika kita bicara soal EV. Pada mobil bensin, tangki bahan bakar yang pecah memang berbahaya, tapi bensin membutuhkan oksigen eksternal untuk terbakar. Kita bisa memutus suplai udaranya dengan busa atau selimut api. Tapi, jika sasis yang hancur itu membawa paket baterai lithium-ion bertegangan tinggi, ceritanya menjadi jauh lebih kompleks. Benturan keras dapat mencederai integritas fisik sel baterai yang tertanam di lantai mobil. Penetrasi fisik pada casing baterai adalah pemicu utama bencana. Saat struktur pelindung baterai kompromi akibat hantaman beton atau besi, sel-sel di dalamnya tergencet. Inilah titik nol dari sebuah fenomena yang kita sebut thermal runaway. Di segmen ini, kita perlu memahami bahwa kekerasan benturan di Medan adalah trigger sempurna untuk skenario terburuk pada mobil listrik, di mana kerusakan mekanis langsung diterjemahkan menjadi reaksi kimia yang tidak terkendali. Sebelum kita masuk ke apinya, kita harus bedah dulu anatomi bom waktu yang ada di dalamnya. Baterai mobil listrik, seperti yang mungkin ada di Porsche Taycan atau Tesla, terdiri dari ribuan sel kecil. Di dalam setiap sel ini, ada anoda, katoda, dan elektrolit cair yang mudah terbakar. Namun, komponen paling kritis di sini adalah separator. Ini adalah lembaran plastik mikroskopis yang sangat tipis dan berpori, tugasnya memisahkan anoda dan katoda agar tidak bersentuhan langsung, namun tetap membiarkan ion litium lewat. Bayangkan separator ini sebagai bendungan tipis yang menahan banjir bandang. Saat kecelakaan seperti di Medan terjadi, gaya G-force yang ekstrim dan deformasi logam bisa merobek separator ini. Ketika separator robek, anoda dan katoda bersentuhan. Apa akibatnya? Terjadi hubungan arus pendek atau korsleting internal secara masif di dalam sel itu sendiri. Listrik yang tersimpan di dalam sel langsung dilepaskan dalam bentuk panas dalam hitungan milidetik. Ini bukan api yang dipicu oleh percikan busi, melainkan panas yang dihasilkan dari dalam inti sel itu sendiri akibat kegagaran struktural. Memahami kerapuhan separator ini adalah kunci untuk mengerti mengapa mobil listrik tidak butuh api dari luar untuk mulai terbakar. Mereka bisa terbakar dari dalam keluar hanya karena penyok yang dalam. Inilah inti masalahnya, thermal runaway. Istilah ini sering disebut tapi jarang dipahami sepenuhnya. Thermal runaway adalah reaksi siklus umpang balik positif yang tidak terkendali. Ketika satu sel mengalami korsleting internal, seperti yang kita bahas tadi, suhunya melonjak drastis, bisa mencapai lebih dari 700 hingga 1000 derajat Celcius dalam sekejap. Panas ekstrim ini tidak hanya membakar sel itu sendiri, tapi juga merambat ke sel tetangganya. Ingat, satu modul baterai bisa berisi ratusan sel yang dipak rapat. Ketika sel A meledak, panasnya menyebabkan sel B di sebelahnya mengalami kegagalan separator juga, lalu meledak, memanaskan sel C, dan seterusnya. Ini seperti efek domino, tapi dengan ledakan api. Yang membuatnya semakin mengerikan adalah dekomposisi kimiawi. Pada suhu tinggi, katoda oksida logam di dalam baterai mulai terurai dan melepaskan oksigen. Benar, Anda tidak salah dengar. Baterai ini memproduksi oksigennya sendiri saat terbakar. Dalam segitiga api, kita butuh panas, bahan bakar, dan oksigen. Mobil listrik menyediakan ketiganya dalam satu paket tertutup. Inilah sebabnya mengapa menutup api EV dengan selimut biasa atau menyemprotkan foam seringkali gagal total. Anda tidak bisa memadamkan api yang bernafas dari suplai oksigen internalnya sendiri. Ini adalah mimpi buruk termodinamika. Lalu, kenapa kita sering melihat video petugas damkar menyemprotkan ribuan liter air ke mobil listrik, tapi apinya tidak mati-mati? Mari kita luruskan miskonsepsi ini. Pada kebakaran mobil bensin, air atau foam bertujuan untuk memisahkan bahan bakar dari udara, smothering.
Pada kebakaran EV, strategi itu tidak berlaku karena oksigennya datang dari dalam, katoda yang terurai. Air pada kebakaran EV bukan untuk mematikan api secara langsung, melainkan untuk cooling atau pendinginan. Tujuannya adalah menyerap panas secepat mungkin agar sel-sel tetangga yang belum meledak tidak mencapai titik kritis thermal runaway. Masalahnya, baterai EV itu terbungkus dalam casing baja atau aluminium yang sangat kuat dan kedap air, dirancang untuk melindungi baterai dari jalanan banjir. Jadi, ketika damkar menyemprot air dari luar, air itu hanya mendinginkan casing luarnya saja, tidak menyentuh sel yang sedang membara di dalam. Ini seperti mencoba mendinginkan kopi panas di dalam termos tertutup dengan menyiram air es keluar termosnya, sangat tidak efisien. Petugas butuh akses langsung ke modul baterai, yang seringkali mustahil dilakukan saat mobil sudah ringsek atau terbalik. Inilah alasan mengapa satu mobil listrik bisa membutuhkan hingga 30.000 liter air, setara kebutuhan air satu rumah tangga selama berbulan-bulan, hanya untuk satu kejadian. Selain sulit dipadamkan, karakteristik api dari baterai EV sangat berbeda dengan api bensin. Kita menyebutnya jet fire. Karena baterai berada dalam wadah bertekanan, saat gas hasil dekomposisi elektrolit seperti hidrogen, metana, dan etana terbentuk dengan cepat, mereka mencari jalan keluar. Gas-gas ini menyembur keluar dari celah-celah casing dengan kecepatan tinggi, menciptakan lidah api yang menyembur horizontal, seperti jet burner atau roket. Semburan api ini sangat terarah dan memiliki temperatur yang jauh lebih tinggi daripada pembakaran bensin difusi biasa. Semburan ini bisa melelehkan aspal di bawah mobil, bahkan melelehkan aluminium sasis mobil itu sendiri. Bagi petugas penyelamat atau orang yang mencoba menolong korban, ini sangat berbahaya karena arah apinya sulit diprediksi dan sangat intens. Selain itu, asap yang dihasilkan dari pembakaran elektrolit mengandung gas beracun, seperti hidrogen fluorida, HF. Gas ini sangat korosif. Jika terhirup, ia bisa menyebabkan kerusakan paru-paru permanen, bahkan kematian. Dan jika terkena kulit, bisa menyebabkan luka bakar kimiawi. Jadi, insiden seperti di Medan, jika melibatkan EV, bukan hanya soal memadamkan api, tapi juga zona bahaya kimia, hazmat, yang radiusnya bisa membahayakan warga sekitar yang menonton. Ada satu fenomena lagi yang membuat petugas damkar di seluruh dunia pusing, reignition, atau api yang menyala kembali. Sering disebut sebagai zombie fire. Bayangkan skenario ini. Petugas sudah menyiram mobil selama 2 jam. Api terlihat padam, suhu casing turun, dan mobil diderek ke tempat penampungan. Tiba-tiba, 10 jam kemudian atau bahkan keesokan harinya, mobil itu meledak lagi dan membakar gudang penyimpanan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena stranded energy atau energi yang terjebak. Meskipun api padam, mungkin masih ada beberapa sel di tengah paket baterai yang masih panas dan bermuatan listrik, tapi belum sempat meledak tadi. Panas sisa, residual heat, yang terperangkap di dalam isolasi baterai perlahan-lahan merambat, dan akhirnya memicu sel yang tersisa tadi untuk masuk ke fase thermal runaway susulan. Karena itulah, protokol penanganan bangkai mobil listrik pasca kecelakaan sangat ketat. Mobil tidak boleh disimpan di dalam ruangan atau dekat bangunan lain setidaknya selama 48 jam. Di beberapa negara maju, bangkai mobil listrik yang habis terbakar akan direndam total dalam kontainer berisi air selama berhari-hari untuk memastikan seluruh energi panas benar-benar hilang, dan reaksi kimia berhenti total. Kasus di Medan mengajarkan kita bahwa penanganan pasca kecelakaan sangat krusialnya dengan saat kejadian. Terdengar menakutkan? Tenang, pabrikan otomotif tidak tinggal diam. Engineer Porsche, Tesla, dan Hyundai bekerja keras menciptakan sistem pertahanan berlapis. Pertahanan pertama adalah BMS atau Battery Management System yang canggih. BMS memantau suhu setiap sel ribuan kali per detik. Jika terdeteksi anomali panas, sistem akan memutus arus dan menyalakan sistem pendingin cair secara maksimal. Selain itu, ada inovasi pada struktur fisik. Baterai mobil modern dilengkapi dengan firewall internal dan plat pendingin di antara modul. Tujuannya untuk memperlambat perambatan panas antar modul, memberikan waktu emas, golden time, bagi penumpang untuk keluar dari mobil sebelum api membesar. Untuk kasus benturan bawah seperti menabrak trotoar, casing bawah mobil listrik kini dibuat dari titanium atau aluminium grade militer yang sangat tebal untuk mencegah penetrasi. Bahkan, beberapa pabrikan menyisipkan material intumescent, bahan yang mengembang saat terkena panas, untuk menyumbat celah oksigen dan mengisolasi sel yang rusak. Meskipun tidak ada sistem yang 100% sempurna melawan hukum fisika tabrakan ekstrim, teknologi ini secara signifikan mengurangi risiko kebakaran spontan pada kecelakaan ringan hingga menengah.
mobil listrik modern jauh lebih aman daripada generasi awal 1 dekade lalu. Apakah kita akan selamanya dihantui risiko thermal runaway? Jawabannya ada pada teknologi masa depan yang disebut solid state battery. Ini adalah cawan suci, holy grail, dunia EV. Masalah utama baterai sekarang adalah elektrolit cair yang mudah terbakar. Solid state battery mengganti cairan ini dengan material padat, keramik atau polimer. Karena tidak ada cairan yang mudah menguap, risiko kebakaran turun drastis hingga mendekati nol. Jika baterai solid state ditusuk paku atau hancur karena tabrakan, ia tidak akan meledak, karena tidak ada komponen volatil yang bereaksi liar. Toyota, Nissan, dan bahkan Porsche sedang berlomba-lomba mengembangkan ini. Selain itu, ada juga baterai jenis LFP, lithium iron phosphate, yang sudah dipakai di beberapa tipe Wuling dan BYD. Baterai LFP memiliki stabilitas thermal yang jauh lebih baik daripada baterai NMC, nikel manganis kobalt, yang performanya tinggi. LFP sangat sulit mengalami thermal runaway, meskipun ditusuk, meski konsekuensinya adalah densitas energi, jarak tempuh yang sedikit lebih rendah. Jadi, masa depan otomotif akan menuju ke arah kompromi antara performa gila dan keamanan absolut. Kita sedang berada di masa transisi teknologi yang krusial. Sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari dari analisis ini? Kasus kecelakaan fatal seperti Porsche di Medan adalah pengingat keras bahwa energi kinetik tidak pandang bulu. Namun, transisi ke kendaraan listrik membawa tantangan baru bagi infrastruktur keselamatan kita, terutama bagi petugas pemadam kebakaran di Indonesia yang mungkin belum sepenuhnya dilengkapi alat khusus seperti selimut api EV atau tangki perendam portable. Mobil listrik menawarkan performa instan dan emisi nol, tapi sebagai pemilik atau calon pemilik, kita wajib memahami karakteristiknya. Jangan pernah meremehkan peringatan battery error di dashboard, dan jika terjadi benturan bawah, bottom out yang keras, segera periksakan kondisi baterai meskipun tidak ada api. Teknologi terus berkembang, mobil semakin aman, tapi pemahaman kita sebagai pengguna juga harus ikut di-upgrade. Jangan takut dengan teknologi, tapi hormatilah risiko yang dibawanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah infrastruktur damkar kita sudah siap menghadapi populasi mobil listrik yang makin banyak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Itu dia pembahasan mendalam kita tentang sisi teknis kebakaran mobil listrik. Terima kasih sudah menonton video yang cukup berat ini sampai habis. Jika kalian merasa video ini menambah wawasan, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian, terutama yang baru beli mobil listrik. Saya dari AutoTune undur diri. Keep tuning, stay safe, and see you in the next video. Bye!